Sebenarnya, di dalam meditasi itu, otak kita mengalami penurunan frekuensi dari yang tertinggi hingga frekuensi terendah. Nah, jika kita sudah mengetahui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Sehat, damai, dan berkelimpahan untuk saudaraku dimanapun berada. Semoga selalu kebaikan yang menyertai kita semua. Amin. Tidak bosan-bosannya saya mendoakan saudaraku, semoga bagi yang sakit cepat diangkat sakitnya dan diberi kesembuhan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan yang mempunyai masalah semoga cepat terselesaikan. Amin. Alhamdulillah, tidak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat di dalam dunia ini. Tentunya nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat segala-galanya. Alhamdulillah. Pada kali ini video kita kembali sharing, berbagi wawasan, berbagi pengetahuan. Dan kali ini saya akan berbagi dalam hal meditasi. Nah, sebagian dari kita bermeditasi hanya selalu bermeditasi tanpa harus memahami isi dari meditasi tersebut. Sebenarnya, di dalam meditasi itu, otak kita mengalami penurunan frekuensi dari yang tertinggi hingga frekuensi terendah. Nah, jika kita sudah mengetahui dari gelombang-gelombang frekuensi tersebut, nah setidaknya kita bisa mengenali sejauh mana meditasi kita. Nah di sini saya akan coba jelaskan per gelombangnya, nah, agar titik benang merahnya bisa bertemu. Nah, di dalam otak kita ini terdapat begitu banyak gelombang. Nah, namun itu semua dikelompokkan menjadi 4 gelombang. Nah, yang pertama gelombang beta, yang kedua gelombang alfa, yang ketiga gelombang theta, dan yang keempat gelombang delta. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Gelombang beta ialah di mana kondisi otak kita, pikiran kita berada dalam kondisi aktivitas seperti tekanan pekerjaan, tuntutan pekerjaan, depresi, cemas, ketakutan, dan sebagai macamnya. Yang kedua, gelombang alfa. Gelombang alfa di mana kondisi otak kita, kondisi pikiran kita berada dalam kondisi santai, rileks, nyaman, bahagia, tenang, benar-benar kondisi yang sangat nyaman. Nah, dan yang ketiga, gelombang theta. Gelombang theta adalah di mana kondisi pikiran kita jauh tenang, lebih ke dalam. Nah, dan ini biasanya kita rasakan pada saat sedang bermimpi. Dan yang terakhir, gelombang delta. Gelombang delta adalah di mana kondisi pikiran kita sudah tidak sadarkan diri. Artinya kita sudah tertidur dengan pulas. Nah, setelah kita mengetahui dari keempat gelombang tersebut, nah di sanalah kita bisa mengetahui sampai mana perjalanan meditasi kita. Nah, biasanya seseorang bermeditasi, yang saya ketahui ada 2. Yang pertama, bermeditasi hanya untuk menenangkan pikiran dan merelaksasikan pikiran. Nah, yang kedua, meditasi untuk jauh memasuki
batin alam bawah sadarnya. Nah, jika seseorang bermeditasi hanya untuk menenangkan pikiran dan merelaksasi pikiran, dia akan cukup sampai di gelombang alfa saja. Nah, berbeda halnya dengan orang yang bermeditasi dalam hal spiritual. Nah, dia akan mencapai titik frekuensi terendah, yaitu gelombang theta. Dia memasuki alam bawah sadarnya, memasuki batinnya lebih dalam, yang mana seperti saya bilang tadi, antara sadar dan tidak sadar. Nah, jika kita sudah mengetahui dari rentetan frekuensi tertinggi hingga terendah, lalu kita lakukan meditasi. Setelah kita meditasi, kita lakukan analisa. Sampai mana meditasi kita? Apakah hanya berhenti ataupun berputar di gelombang beta saja, yaitu kita sering memikirkan duniawi, kadang timbul rasa ketakutan, timbul rasa cemas. Nah, itu efek dari pikiran kita masih berputar di gelombang beta. Nah, jika kita sudah mulai mengalahkan pikiran-pikiran seperti itu, nah kita secara otomatis akan turun ke frekuensi yang lebih rendah, yaitu gelombang alfa. Nah, bagi orang yang bermeditasi hanya untuk menenangkan pikiran dan merelaksasikan pikiran, cukup sampai di sini saja. Nah, beda halnya dengan spiritual, dia pasti menurunkan lagi, merendahkan lagi frekuensinya ke gelombang beta, sehingga dia bisa bermain di alam bawah sadarnya. Nah, seperti itulah kira-kira saudaraku. Nah, mungkin kebanyakan dari kita bermeditasi masih terlintas di pikirannya, terbayang ini, terpikir ini, rasa cemas, ketakutan, dan segala macam. Itu berarti perjalanan meditasi kita masih berputar di gelombang beta, yaitu frekuensi tertinggi. Nah, saran saya di sini, coba mulai dulu bermeditasi di siang hari. Bagusnya lakukan di tepi sungai, karena di sana ada aliran air bisa membantu tingkat ketenangan pikiran kita. Nah, agar kita bisa menurunkan lagi frekuensi terendahnya satu tingkat, yaitu gelombang alfa. Nah, untuk meditasi ini boleh dilakukan di luar ruangan dan bisa dilakukan dalam rumah. Intinya di mana kita nyaman. Baik itu berlaku meditasi dalam hal kesehatan maupun berlaku meditasi dalam hal spiritual. Nah, puncak meditasi bagi saya adalah kekosongan, di mana kita bisa masuk jauh lebih ke dalam. Bagi saya seorang spiritual, puncak meditasi itu adalah kita bisa memasuk ke batin kita jauh lebih dalam, sehingga kita bisa menemui diri kita, menemui jiwa kita, dan mengenali diri kita ini. Nah, semoga saudaraku paham dengan apa yang saya sampaikan, dan saya harap video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya yang masih belajar dan terus belajar. Terima kasih saudaraku, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti akan saya kupas lagi jauh lebih dalam tentang hal meditasi. Salah dalam berkata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Salam damai untuk kita semua.